Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Fisiknya sehat? Sehat. Kondisi mental sehat? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Boleh? Mau memimpin doa? Untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baik kita baca Al-Fatihah dulu. Udah selesai. Semoga Allah lancarkan segala kegiatan kita. Amin. Baik, teman-teman duduk melingkar seperti ini. Ada yang tahu nggak sih mau ngapain? Belum tahu ya mau ngapain. Jadi siang kali ini insya Allah kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa sih? Jadi konseling kelompok merupakan suatu layanan dalam bimbingan konseling di mana kita akan berdiskusi tentang suatu masalah dengan tujuan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, jalan keluarnya ini Ibu serahkan pada teman-teman. Jadi teman-teman yang tetap harus berpikir. Oke ya? Nah, di dalam konseling kelompok ini ada namanya asas-asas teman-teman yang harus kita patuhi. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Ibu mau tanya, siapa di sini yang merasa terpaksa mengikuti kegiatan ini? Tidak terpaksa, Bu. Tidak terpaksa? Tidak. Mengikuti secara kata hati? Iya. Berarti sukarela ya, alhamdulillah. Kemudian ada asas kegiatan. Di sini ibu minta banget sama teman-teman supaya aktif ketika ibu meminta pendapat dari teman-teman. Ketika ibu bertanya, teman-teman harus aktif menjawab. Baik. Kemudian ada asas kenormatifan. Teman-teman, kita ini seorang muslim di mana ada aturan dan norma yang harus kita patuhi. Selama diskusi berlangsung, diharapkan untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan dan jelas dan bukan bahasa yang kasar. Kemudian ada asas keterbukaan. Kita sudah saling mengetahui nih apa aja yang kita bahas. Jadi teman-teman bebas gitu ya mau menyampaikan apapun, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Dan poin terpenting dari asas-asas ini yang harus kita junjung tinggi adalah asas kerahasiaan, di mana kita harus berjanji supaya tidak membocorkan hasil diskusi ini di luar konseling kelompok. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, Bu. Baik, janji konselor saya Alivia dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik teman-teman, ini merupakan janji tidak tertulis yang sudah kita ucapkan supaya kita sama-sama menjaga rahasia. Oke? Nah teman-teman, tak kenal maka ta'aruf. Baik ya. Ibu baru pertama kali banget nih bertemu sama kalian, jadi ini wajah-wajah baru buat ibu ya. Insyaallah. Baik, tapi ibu nggak pengen sebutin nama aja. Ibu pengen menyebutkan nama sama merek obat yang kalian ketahui. Misalnya ibu kasih contoh. Perkenalkan, nama saya Bu Alivia. Paracetamol. Teman-teman kebayang nggak? Kebayang. Sebutkan nama teman-teman, lalu sebutkan obat. Oke? Baik. Perkenalkan, nama saya Alivia. Activate. Boleh? Perkenalkan, nama saya Putri. Proma. Makan bersama Kartika. Perkenalkan, nama saya Saida Milanta. Oke. Perkenalkan, nama saya Fevri. Paracetamol. Oke. Kamu? Perkenalkan, nama saya Mila. Bodek. Oke, baik. Coba ibu mau tanya, tadi kamu inget nggak obatnya dia apa? Tidak tahu. Mau tanya soalnya. Kamu tadi obatnya apa? Proma. Proma.
Kamu ingat gak nama obatnya dia apa? Oke, kamu ingat gak nama obatnya dia? Kamu ingat gak nama obatnya dia? Aduh ya, harus saling mengingat teman-teman. Baik, di sini Ibu sudah melihat teman-teman tuh sebenarnya semangat banget ya mengikuti kegiatan kali ini. Tapi Ibu minta ada ice breaking. Siap nggak kira-kira? Siap. Ya, baik. Jadi ice breaking itu adalah mari berhitung. Oke? Ibu kasih contoh dulu. Misalnya Ibu sebutkan 7 tambah 3 sama dengan 10. Kamu bilang 10. Nah, 10 itu ditambah hasilnya berapa? Paham nggak? 7 tambah 3, 10. Terus kamu bilang 10 tambah 2, misalnya 12. 12 tambah berapa? Nah, hasilnya itu yang kamu jumlahkan. Paham nggak kira-kira? Contoh dulu. Contoh ya? Iya. Contoh dulu ya. Oke, misalnya 10 tambah 3, 13. 13 tambah 5. hasilnya? 18 tambah 2. Oke, paham nggak? Jadi hasil dari ini berputar gitu. Bisa? Bisa. Bisa ya. Kita supaya lebih semangat aja. Kita mulai ya. Bisa? Bisa. Baik, mulai dari sini. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sambil tepuk tangan. 7 tambah 5 sama dengan 13. 13 tambah 2 sama dengan 15. 15 tambah 2 sama dengan 17. 17 tambah 3 sama dengan 20. 20 tambah 2. Oke, alhamdulillah. Semangat teman-teman. Semangat! Baik, alhamdulillah ice breaking sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke dalam masalah inti dari konseling kelompok ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita ini sebagai manusia pastinya memiliki masalah. Bahkan anak TK saja yang dia belum bisa mengkancing bajunya sendiri, itu menjadi masalah nggak? Kalau misalnya sampai dia SD, dia belum bisa. Masalah ya, apalagi kita yang mungkin sudah bisa dibilang remaja gitu buat teman-teman. Pastinya memiliki masalah. Nah, Ibu pengen dengar dari setiap kalian itu masalah apa sih yang sedang kalian hadapi, entah itu akhir-akhir ini atau masalah-masalah yang baru dirasakan, boleh? Boleh. Kita kembali lagi ada asas kerahasiaan yang mana kita sudah berjanji ya teman-teman. Baik, boleh dari kamu masalah yang akhir-akhir ini? Kalau buat diri pribadi lebih ke olahraga karena berpengaruh juga sama kalau itu kan pola kesehatan juga, jadi aku lebih ke olahraga. Berarti kamu terkait overthinking ya? Oke, dari Febri mungkin? Saya hari ini ngerasa capek banget berteman sama orang itu lagi Boleh dari Saidah? Kalau aku masalahnya sulit untuk memulai sesuatu hal yang harus aku lakukan. Sesuatu yang baru berarti ya? Mas Ama gimana? sama mungkin tentang pertemanan ya. Karena memang ternyata pertemanan itu kan seperti hubungan ya, harus frekuensi semua mulainya. Iya. Dan ternyata kita pernah harus ada kalanya kita berada di fase harus memutuskan hubungan itu tanpa meninggalkan kesan jelek. Iya. Jadi sebenarnya Terkait friendship ya berarti? iya. Kalau Putri gimana? Kalau saya kayak kurang percaya diri Bu, kayak nggak usah hidup terus tuh. Oke, teman-teman sudah berani ya saling membuka masalahnya masing-masing. Tapi karena keterbatasan waktu teman-teman pada konseling kelompok kali ini, kita hanya memilih satu masalah yang akan diangkat untuk dibahas. Menurut teman-teman, dari kesepakatan teman-teman, masalah siapa sih yang mau kita bahas di konseling kelompok kali ini? Sama Febri. Salah kayak Bu, saya Bu. Masalah Febri ya. Kalau kamu gimana? Saya lebih ke yang seperti angkat karena mungkin bisa buat jadi pelajaran buat kita semua. Oke, Putri juga setuju? Saidah? Baik ya. Oke, kita sepakat masalah Febri ya. Boleh Febri diceritakan sedikit gitu kenapa kayaknya kesel dan pengen menjauh dari orang NPI? Iya. Karena pada saat itu jadinya tuh kita tuh merasa salah, tapi enggak, sebenarnya dia tuh aku rasanya benar. Terus sama orang itu ini nggak spesifik kan saya selalu salah, saya diam salah, saya
untuk nanya ke teman-teman lain buat memvalidasi perasaan saya sebenarnya yang benar tuh yang benar tuh kayak gimana. Terus pas saya coba cerita permasalahannya dan ternyata teman saya, jadi saya tuh ceritanya ke teman yang pernah berhubungan sama orang tersebut, dan ternyata dia itu ke teman saya juga seperti itu. Jadi kayak wah, kita sama-sama memiliki perasaan yang sama terhadap orang tersebut seperti itu. Ternyata dia itu lumayan bikin capek menghadapinya, entah itu emang kitanya yang salah atau gimana, tapi kayak rasanya capek aja, nguras energi sekali. Dan menurut saya kalau misalkan sekali dua kali sih nggak, karena itu lebih kepada berkali-kali gitu. Dan jadinya udah di tahap muak. Akhirnya setelah cerita ke teman saya, wah ternyata kayak gini, terus aku juga coba buat nanya ke orang terdekat, kayak udah ini lebih baik dilakukan aja gitu. Ya lebih kita akhirnya dan ternyata setelah mencoba untuk bertindak, kayak kan itu salah satu hal yang tidak menggerakkan ya, dan makin keluar gitu kayak sifatnya yang ternyata dia yang manipulatif, yang pimpin juga, merasa menuduh kalau misalnya saya itu ngarang-ngarang cerita bla 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 kayak gitu. Jadi sekarang sih kalau udah seperti ini udah kayak jadi cut off aja berarti ya. Iya, dan ternyata setelah di pikir lagi kan saya lumayan lama ya dari sama orang itu. Ternyata ada beberapa hal yang janggal yang terjadi. Ada nih sifatnya yang betul bisa sih seperti ini ke saya gitu. Dan sedang saya coba untuk kayak kusut, nggak tahunya nggak tahu ya, masih diproses, masih diproses cari tahu itu benar atau enggak gitu. Kayak kecurangan itu, kecurangan ini tuh dia beneran curang atau tidak kayak gitu. Jadi terkait NPD ya, Tuh. NPD ya, Febri maksudnya. Iya. Oke. Teman-teman di sini tahu nggak sih NPD itu apa? Narsistik, Oke, baik. Dari kata NPD itu, coba deh, Ibu pengen nanya satu persatu definisi menurut kalian NPD itu seperti apa sih? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Oke, mulai dari Putri. Menurut Putri itu NPD kayak gimana? Dengan bahasa sendiri mungkin boleh? Kasar. Kasar berarti ya. Segala omongan yang dia keluarkan tuh nggak ada lemah lembutnya. Oke, Kalau menurut sama NPD itu adalah orang yang selalu merasa diri benar tanpa memvalidasi gitu. Jadi kacamata dia tuh cuma satu gitu, dirinya gitu. Misalkan tabayun ya, betul sekali. Tabayun itu orang NPD itu nggak pernah yang namanya tabayun gitu. Kalau Saida gimana? Menurut aku kalau NPD itu adalah orang yang selalu merasa dirinya benar tapi yang orang lain itu salah gitu. Terus juga dia merasa korban padahal dia juga pelaku gitu sih menurut aku, Bu. Kalau Febri sendiri gimana yang merasakan NPD menurut kamu? Menurut aku benar sih, kayak dia tuh paling susah kalau dia itu nggak bisa selalu merasa benar. Dia itu selalu benar gitu. Susah banget untuk menerima kritikan, dan juga selain itu jadinya tuh nyalain orang terus lah itu. Kalau kamu gimana? NPD menurut kamu? Kalau mungkin bahasa kasarnya licik mungkin. Oh, licik ya. Licik atau mungkin bahasa licik itu manipulatif. Betul sekali. Itu aja. Tapi teman-teman setuju nggak sih kalau NPD juga adalah seseorang yang ingin selalu disorot? Iya. Dan kayak kalau misalkan ciri-ciri itu bisa dilihat dari pertama, kalau misalkan dia minta maaf pun pasti
aku tahu, aku ngerti aku salah, tapi malah menyalahkan orang lain. Tapi begini kayak gini, kamu harusnya ngerti dong kalau bisa ngambek mesti aku gitu. Jadi ada klarifikasi, klarifikasinya. Ada alasan tambahan lain ya. Jadi kayak bukan cuma minta maaf, karena dia salah gitu. Iya, balik lagi. Jadi malah klarifikasi gitu ya. Dia nggak akan merasa benar, dia nggak akan merasa salah, selalu merasa benar terus. Makanya susah. Jadi proses semuanya. Tapi kalau menurut kalian NPD itu sebenarnya nyadar nggak sih dia itu NPD? Enggak, takut. Kalau kata kamu enggak? Bener. Kalau kata yang lain gimana? Ada nggak sih NPD yang nyadar kalau dia itu NPD? Kayaknya ada kalau misalkan dia tuh pinter deh. Enggak ya? Mungkin emosinya sudah terlatih, Iya. terus udah sering udah banyak pengalaman tersakiti gitu. Iya sih betul. Terus dia ya sadar pada NPD mau berubah dan dia mau untuk berubah menjadi lebih baik, mempunyai hati nurani yang banyak. Artinya dia Iya sih. Berarti emang harus dari kecerdasannya dia sendiri ya mengakui apa enggak. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut saya akan NPD itu kan merasa tinggi. Jadi Iya. yang salah satu cara menyadari orang tinggi itu membuat dia serendah-rendahnya gitu. Harus yang ngingetin tuh harus sama-sama yang tinggi Enggak. atau gimana? Harusnya lebih tinggi. Harusnya lebih tinggi berarti. Karena mungkin kalau kita ngomongin ke sifat-sifat yang lain kan termasuk sombong gitu ya, kalau dihubungin gitu ya. Cuman ini kan lebih ke sifat gitu. Kalau sombong kan ke materi atau dan sebagainya kan itu sifat. Nah kan salah satu cara menangani orang sombong itu adalah disombongin lagi kan. Iya, Nah, betul. NPD juga gitu. Jadi kalau menurut kamu solusinya seperti itu? Maksudnya ya diperingatannya ada orang yang lebih dari dia. bukankah kalau misalkan dibalas sombong lagi dia makin gak mau marah? Justru karena dia ngomong itu karena dia merasa selevel. Tapi kalau dia jadi persepsinya tuh kita harus nge-branding diri kita bahwa kita tuh lebih loh dari kamu gitu. Nah, jadi dia tuh harus sampai mengakui bahwa yang memberitahu dia itu bahwa dia itu lebih dari dia gitu. Makanya biasanya orang kayak gitu tuh hanya mau mendengarkan orang yang lebih dari dia, yang dianggap lebih gitu. Bukan selevel gitu. Tadi Febri sudah bilang katanya kamu mau cut off ya. Menurut kamu nih, ibu mau tanya, ada nggak sih jalan lain gitu selain cut off? Nggak ada kecuali kecuali kalau aku tadi mental aku rusak. Apakah cuma kamu doang yang berpikir seperti itu? Menurut yang aku baca dari yang aku tanya ke orang Ini cut off ya. Oke. Kalau Febri memutuskan untuk cut off teman-teman. Kalau teman-teman sendiri setuju nggak sih dengan apa yang Febri lakukan? Mungkin dari Putri gimana tanggapannya? setuju sih, daripada kalau ditemenin nambah pusing, Ya, Terus ini. menguras energi gitu. Kalau kamu gimana sama? Kalau aku ngeliat kondisi hati seseorang dulu, ya mungkin posisinya di sini Febri. Kalau dia mungkin kalau posisinya dia sedang memang udah nggak bisa nih, kayak lu udah capek banget gitu. Kalau tetap ditemenin atau kalau tetap ditemenin malah jadi kejadian yang jelek, ya mending emang kata aja. Tapi memang kalau niat dia baik gitu, kayak mau sampai ke titik menyadarkan, itu lebih baik sebenarnya. susah menyadarkan Susah ya emang. tidak sehebat itu aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku mending cut off aja daripada kalau kayak gitu itu kayak bikin mental kita capek juga kalau ngadepin orang lain gitu. Kalau misalnya udah diingetin tapi dia tetap kayak gitu tetap merasa terhindar, mending ditinggalin aja. Kalau kamu gimana? Kalau aku pribadi sebelum cut off itu pasti sama kayak mereka. Jadi jangan langsung cut off, tapi mereka tuh butuh kita kasih tahu dulu. Butuh ibaratnya pukulan atau bahasa kasarnya ya pukulan atau mungkin kata-kata. Mungkin emang kayak pikirannya capek atau apa, tapi sebelum cut off alangkah baiknya memang diperingatkan baru cut off. Karena kalau misalnya langsung cut off tanpa apa-apa, mereka tuh nggak akan sadar karena problem mereka tuh ada di diri dia sendiri. Kalau emang nggak disadari, mereka bisa tahu siapa. Baru setelah itu tahap selanjutnya yaitu cut off. Jadi bisa dia mungkin lamaan bisa mengetahui kenapa orang-orang begini, terus dengan mungkin sadar juga mungkin lama kelamaan. Makanya seperti itu. Dikasih pukulan dulu gitu ya? Ya mungkin bukan pukulan secara batin, Iya. sentilan apa gitu ya. Coba satu lagi Febri ibu mau tanya, kamu kan udah nge-cut off nih, tapi kalau kamu yang kamu lihat dia tuh masih punya teman nggak? Menurut saya sih
iya kalau misalkan teman-teman bagaimana masih punya hak itu, cuman yang nggak tahu ya temennya itu yang sudah segera atau belum. Tapi sejauh yang saya lihat, kebetulan saya sering di beberapa beberapa komunitas gitu ya, jadi kayak tahu gitu benar-benar dari beberapa orang yang di komunitas itu, ya kalau di situ itu ya nggak ditemenin gitu, terus kayak dia ngedapetin orang-orang yang itu yang gampang dimanfaatin. Yang nggak enakan. Nah itu tuh sasaran hidupnya NPD banget gitu. Dan ya benar ternyata dia ngedapetin seorang itu, ngajakin di jalan sampai minta buat beli ini tanpa seenaknya gitu, kayak di itu sih sudah beli sih padahal dia nebeng gitu loh, kayak attitude-nya kemana gitu kan. Terus pas kita coba observasi juga ke orangnya, kita langsung karena kebetulan si orang itu si circle sama teman yang apa ya, pokoknya kita tahu gitu, kita kenal. Terus circle-nya juga udah ngasih tahu kalau misalnya jangan main sama si ini gitu, kayak gini. Akhirnya tersadar tuh si orangnya lihat sih itu aja kalau ditanya sekolahnya nggak gitu sama ini gitu. Tapi balik lagi kadang susah kan nyadarin orang yang tidak enakan itu, baru sampai dari tahap akhirnya bisa tersadar. Jadi menurut saya untuk teman depannya ya mungkin teman pasti ada aja, cuman ya pasti nggak lama gitu. Jadi sih kayak gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, NPD itu tuh sebenarnya 1:1000 tuh sedikit banget gitu ya yang menyadari bahwa dirinya tuh NPD. Karena balik lagi sebagai teman yang menyadari perilakunya dia, ciri-cirinya dia seperti itu, sebenarnya tuh kita nggak boleh sembarangan untuk mengklaim dia NPD. Karena kayak seperti psikolog atau psikiater profesional itu membutuhkan beberapa sesi konseling untuk mengetahui dia tuh benar-benar NPD atau enggak. Mungkin dari kita ya udah cukup menilai dalam hati aja gitu ya, nggak usah yang disampaikan secara langsung. Tapi kalau dari teman-teman sendiri sudah memutuskan ketika memiliki teman seperti itu harus cut off, baiknya untuk kesehatan teman-teman adalah cut off, ya nggak apa-apa, itu adalah keputusan teman-teman sendiri. Nah terakhir, Ibu minta satu persatu kasih pesan buat orang NPD, bisa nggak kira-kira? Pesan singkat aja, satu kalimat aja buat orang NPD itu, buat kedepannya seperti apa? Sudah terpikirkan? Sudah. Oke, dari Putri coba. Sadar ya kamu gitu. Oke, dari Mas Ama. Yuk, dunia itu bukan hanya tentang kamu. Oke, sadar bukan dunia tentang kamu. Kalau dari Saida? Apa ya? Ayolah mendengarkan orang lain. Ayo mendengarkan. Keren. Febri. Apa ya? Yuk kamu dulu deh. Kamu dulu gimana? Mungkin sesekali terus berkaca. Oke, baik. Febri ini satu pesan. Misalnya baik-baik, semoga saya selalu. Ya. Kalau pesan dari Ibu sendiri buat orang NPD yang kita lihat ciri-cirinya, iya benar banget, dunia ini nggak selalu berputar tentang kamu. Dan kalau kamu misalnya menemukan orang yang lebih tinggi dari kamu, jangan merasa fokus kamu tuh berpindah sama dia. Jadi kan kita nggak harus selalu mendapatkan perhatian orang lain, bener nggak sih teman-teman? Bener ya. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik ya udah, kembali dengan keputusan teman-teman. Kan yang merasakan punya teman NPD kan teman-teman sendiri gitu ya. Tapi teman-teman merasa diri teman-teman terbebas kan dari sifat itu. Pernah nggak terbesit menyadari gitu? Kayaknya aku NPD deh. Ada? Pernah? Putri? Saida? Kamu siapa namanya malah lupa? Meli gimana Meli? Pernah nggak terbesit rasa seperti itu? Nah ya, baik teman-teman. Alhamdulillah mungkin sampai di sini ya karena keterbatasan waktu sesi konseling kelompok kita. Satu lagi, Ibu pengen nanti dikat. Oke. Selama sesi konseling kelompok ini sudah berjalan, mau dong minta satu persatu kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan ini. Boleh dari Meli.
Pesan-pesannya gimana? Pesan-pesannya bisa sedikit mengurangi pikiran dari problem yang kita pikirin gitu ya, yang ada di sekeliling kita juga. Pesannya mungkin lebih sering kayak gini karena banyak orang yang bunuh diri karena dia gak punya teman cerita. Betul. Insya Allah Meli. Febri? Pesannya itu jadi lebih plong, terus merasa didengar. Iya. Berarti selama ini kamu nyimpan sendiri? Sebenarnya enggak juga sih, kan alhamdulillah saya punya orang-orang terdekat yang masih mau dengerin saya gitu. Jadi ya dengan tapi dengan adanya konseling ini jadinya lebih lebih nggak sembarangan karena kita kan ada yang maksudnya ada dari konseling gitu. Jadi lebih percaya sama lebih kontrol mungkin ya pembahasannya nggak yang kasar dan gimana. Jadi ya tadi sih lebih plong, lebih didengar dan pesannya lebih banyak ada kegiatan Kayak seperti siap-siap ini ya. sih, gitu. Saidah gimana? Kesannya dari aku senang juga yang kita bisa berbagi cerita gitu. Aku ngerasa jadi aku bisa seterbuka ini, bisa banyak yang dengerin aku gitu. Karena dengan ngerasa ada yang dengerin aku ngerasa aku nggak sendirian gitu. Terus buat pesannya benar juga sering-sering ada kegiatan kayak gini karena kebanyakan konseling itu kan berbayar. Iya. Jadi kalau kita cerita, Gratis dong. iya benar-benar ngebantu orang-orang yang cerita buat gratis sih jadi kayak senang. Ya, Mas Alma gimana? Iya, sama Masya Allah ya, kesannya sangat baik sekali kesannya karena memang satu kata yang memang pernah saya pernah itu setiap orang berhak didengar gitu. Tanpa melihat kita semua orang bisa bercerita gitu. Iya. Semua orang bisa didengar gitu. Itu membuat kita lebih bahagia ya. Kesannya sama seperti yang lain ya, yang lebih harus dirutinkan kan supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya terus juga bisa mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah. Oke, Putri gimana nih? Kalau saya pesannya alhamdulillah bersyukur udah bisa dikenal sama kumpul seperti ini. Kalau pesannya ya semoga kita bisa sering-sering kayak kumpul seperti ini biar jadi kenal. Baik, konseling kelompok ini pada kesempatan sekarang kita membahas tentang masalah Febri. Semoga kedepannya Ibu minta kesediaan waktu dari teman-teman ya, di next kesempatan pengen Ibu juga membahas tentang masalah Putri, tentang masalah Mas Ama, Saidah, dan Meli juga. Boleh kan teman-teman? Boleh. Teman-teman bikin apa? Hubungin Ibu aja misalnya kayak Bu, ada sesuatu nih yang mengganjal, Bu, ada sesuatu yang pengen diceritain, boleh hubungan ke Ibu. Mungkin kita bisa melakukan konseling kelompok seperti ini, atau teman-teman misalnya kayak pengennya tuh privacy banget, kita bisa ngobrol berdua. Itu namanya konseling individual. Oke, jadi itu apa ya, lebih private karena berdua doang. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Konseling kelompok kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah berani mengungkapkan keluh kesahnya, terus sudah berani berpendapat, berani menjawab. Ini menjadi progres buat teman-teman. Oke, kita tutup ya. Ada yang mau memimpin doa lagi? Baik, setelah kita sudah melakukan kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya untuk mengakhiri kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, Ibu mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin menyakitkan buat teman-teman. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.